Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah saudara sadar bahwa kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan? Saudara, spesial artinya saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan saudara, Alkitab menggambarkan bahwa bagaimana Tuhan melindungi kita, Dia melindungi seperti pada biji matanya. Spesial bukan? Dan saudara, sebagai orang percaya, Tuhan menggambarkan kita adalah mempelai wanita daripada Kristus. Spesial bukan? Bahkan saudara, sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita roh kudusnya, roh anaknya di dalam kita. Dan Allah memanggil kita adalah anak-anak yang kekasih. Saudara, bukankah anak-anak itu spesial di mata orang tuanya? Saudara, ketika Tuhan memanggil engkau dan saya, anak-anakku, saudara, engkau dan saya, spesial di mata Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tahukah saudara bahwa tindakan Tuhan bagi orang-orang percaya berbeda dengan tindakan Tuhan bagi orang-orang yang tidak percaya? Saudara, seringkali kita berpikir seperti ini. Orang-orang di dunia ini mengalami kesusahan. Orang percaya juga mengalami kesusahan. Orang-orang yang tidak percaya bisa sukses. Tapi orang-orang percaya bisa gagal. Juga bisa sukses. Dan banyak lagi kalau kita melakukan perbandingan. Dan saudara, kita berpikir bahwa yang pertama, Tuhan Allah bertindak dan bersikap sama saja kepada semua orang. Artinya tidak membedakan ini orang percaya atau orang pada umumnya. Atau kita berpikir yang kedua, Tuhan Allah itu berdiam saja atas apa yang terjadi, sehingga apa yang terjadi itu sesuai keberuntungan masing-masing. Kalau itu keberuntungan orang percaya, itu keberuntungan dia. Kalau itu keberuntungan orang-orang pada umumnya, itu keberuntungan dia. Artinya dunia ini, saudara-saudara, bukan Tuhan yang ngatur, bukan Tuhan yang kendalikan, itu autopilot. Saudara, apakah benar pandangan seperti ini? Bahwa Tuhan bertindak sama saja kepada orang-orang percaya, ataupun pada umumnya orang. Saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 47. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu terlihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun, kata penebus kami. Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atau atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatinya, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda, dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau. Dalam sekejap mata, pada satu hari juga, kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu.
Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin kau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin kau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya, mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah mendisiplin umatnya, bangsa Israel, karena kehidupan mereka tidak cocok sebagai umat Tuhan. Mereka hidup dalam dosa, dan mereka tidak hidup berpadanan dengan iman mereka. Saudara, disiplin yang Tuhan berikan, Tuhan memakai bangsa Babel. Sehingga saudara, bangsa Israel menjadi porak-poranda, bahkan mereka itu diangkut ke dalam pembuangan di Babel. Saudara, apakah memang Tuhan Allah hendak membinasakan umatnya dengan melakukan seperti ini? Saudara, Babel sangat kejam kepada kaum buangan ini. Saudara, apakah Tuhan Allah memang sengaja membiarkan umat Tuhan mengalami hal-hal seperti itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini? Saudara, yang pertama, saudara, disiplin yang Tuhan berikan kepada kita ada batasnya. Karena Tuhan mendisiplin kita untuk kebaikan kita. Saudara, kita berkata begini, aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Saudara, Tuhan, Dia tahu kondisi bangsa Israel dan bagaimana kelakuan mereka. Maka saudara, Tuhan itu murka atau marah kepada umat Israel. Dan saudara, murka Tuhan ini bukan murka di dalam arti Tuhan ingin membinasakan mereka. Tuhan marah karena mereka tidak hidup yang baik. Mereka tidak hidup yang benar. Mereka tidak hidup dalam kekudusan. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan sebagaimana seharusnya. Sehingga mereka sangat diberkati dengan bergantung pada Tuhan. Tapi justru saudara, mereka tidak berbuat itu. Saudara, itulah membuat Allah itu begitu marah kepada mereka. Dan saudara, Allah ingin mendisiplin umat Israel supaya mereka tahu kalau mereka tidak bergantung kepada Tuhan, jikalau mereka hidup sembrono, saudara, mereka akan mengalami malapetaka dalam hidup mereka. Oleh karena itu Tuhan memakai bangsa Babel. Saudara, seringkali penderitaan bersuara lebih keras daripada suara Tuhan yang berbicara kepada kita, bukan? Saudara, kepada suara Tuhan kita bisa abaikan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu, suara penderitaan sangat kuat dalam hidup kita, yang ada kalanya dan seringkali bisa menyadarkan kita akan segala kelalaian dan dosa kita. Saudara, Allah memakai Babel. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah Allah membiarkan umat Israel binasa? Tidak. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita mengerti bagaimana Allah terhadap umatnya. Bagaimana Allah turut merasakan apa yang dialami umatnya. Maka Tuhan berkata apa? Engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka. Mereka itu umatku. Saudara, artinya apa? Perjalanan penderitaan umat Tuhan, Allah sertai, Allah tahu. Maka Allah mengerti ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disiplin yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan adalah disiplin supaya umat Tuhan bertobat, berbalik, sehingga mereka bisa hidup di dalam memperkenankan hati Tuhan. Saudara, demikian juga dengan kita. Saudara, dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 5-6 berkata begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku,
Janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Mengapa, saudara? Karena Tuhan menghajar atau mendisiplin orang yang dikasihinya. Saudara, Tuhan tidak pernah memanjakan orang dikasihinya. Tuhan mengasihi dengan mendisiplin kita. Dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, ketika engkau dan saya mengalami disiplin, Tuhan ingat satu hal. Mengapa Tuhan repot-repot melakukannya? Karena Tuhan mencintai engkau dan saya, supaya engkau lebih baik. Engkau lebih kudus. Engkau lebih bisa dipakai Tuhan. Engkau lebih memuliakan Tuhan. Saudara, jika Tuhan mendidik kita dengan keras, karena dia menganggap engkau dan saya adalah anak-anaknya. Saudara, Allah ingin anak-anaknya hidup sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan sebagaimana orang tua ingin supaya anak-anaknya hidup sedemikian rupa. Sehingga kehidupan di jalan hidup yang baik. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengalami disiplin Tuhan, memasuki masa-masa sulit, saudara jangan anggap remeh. Tetapi juga jangan engkau putus asa ketika Tuhan memperingatkan engkau. Tetapi mari kita mengintrospeksi diri kita, mari kita berdatang kepada Dia dan mengalami kekuatan daripadanya. Saudara, itulah Tuhan kita yang mengasihi kita. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa penghakiman Tuhan atas kesombongan manusia dalam seketika melenyapkan seluruh pencapaian itu. Saudara, kalau kita perhatikan manusia di dunia ini, saudara, manusia dengan segala pencapaiannya merasa dirinya cukup dengan dirinya sendiri. Manusia dengan segala pencapaiannya mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan itu eksis? Dan tidak percaya kepada Tuhan. Manusia dengan segala pencapaiannya merasa bahwa dia bisa mengatur segala-galanya. Saudara, inilah yang terjadi pada bangsa Babel, bukan? Saudara, bangsa Babel seperti itu dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 7-9. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyaingi bangsa Babel. Dialah yang paling prominent, paling utama. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Saudara, inilah yang terjadi pada manusia. Lupa akan kesudahan akhirnya bagaimana. Ayat 8 berkata begini. Oleh sebab itu dengarlah hai orang-orang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk yang tenang, yang berkata dalam hatinya, tiada yang lain di sampingku. Artinya tidak ada kompetitor. Tuhan pun tidak. Dia yang paling top. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Dia bisa mengatur segala-galanya. Kedua hal itu akan menimpa engkau, kata Tuhan, dalam sekejap mata. Saudara bayangkan. Pada satu hari juga, kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun, dikatakan oleh Tuhan, banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Saudara, ketika Tuhan menjatuhkan penghakiman, saudara-saudara, kita tidak pernah boleh berpikir Tuhan bersusah payah melakukan penghakiman. Tidak. Saudara, penghakiman Tuhan melakukan dengan sangat mudah dan seketika beres. Maka Tuhan berkata apa? Bangsa Babel, mereka akan ditimpa oleh penghakiman Tuhan dalam sekejap mata, dalam sehari saja. Apa yang mereka pikir tidak akan terjadi, justru dalam sekejap mata terjadi. Seluruh pencapaian mereka musnah dan hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah penghakiman Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, seluruh perbuatan-perbuatan mereka itu bagaikan kain kotor di mata Tuhan. Seluruh perbuatan-perbuatan mereka itu terbakar habis dan tidak bersisa dan tidak bisa menjadi jasa apapun di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah boleh berpikir bahwa orang bisa berbuat begitu indah, begitu hebat sebagai jasa kepada Tuhan. Namun saudara, di hadapan penghakiman Tuhan, saudara, seluruhnya itu musnah dan habis.
Ketika manusia merasa, saya berjasa kepada Tuhan, saya berprestasi, saya seharusnya mendapat penghargaan daripada Tuhan. Saudara, di hadapan penghakiman Tuhan, saudara, penghakiman Tuhan bagaikan api yang panas menyala-nyala. Seluruh terbakar habis. Seluruh pencapaian menjadi nol, menjadi debu. Saudara, itulah Babel. Saudara, Babel yang kuat kuasanya dan besar itu dan kaya itu. Dalam waktu sekejap, di dalam penghakiman Tuhan, seluruhnya lenyap. Dan itu terjadi di dalam sejarah dunia ini terhadap bangsa Babel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tindakan Tuhan kepada orang percaya berbeda dengan tindakan Tuhan kepada dunia ini. Tindakan Tuhan kepada orang percaya, dia melakukan sebagai Bapa yang mengasihi supaya orang percaya kualitas hidupnya ditingkatkan mengalami kemuliaan Tuhan. Tetapi bagi manusia di dunia ini yang sombong dan congkak, tidak percaya kepada firman Allah, saudara, penghakiman Tuhan adalah untuk membinasakan manusia. Bukan karena Tuhan kurang mengasihi, tetapi saudara-saudara, karena Allah, dia yang berotoritas. Dan manusia melawan Allah. Dan pada akhirnya, manusia harus tahu, manusia tidak pernah bisa melawan Allah. Karena dialah yang berotoritas satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar dari firman-Mu kami disadarkan, kami adalah orang-orang percaya. Dan Tuhan tidak pernah mencelakakan kami. Firman-Mu berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Karena Engkaulah ya Tuhan, kami boleh bersyukur. Apapun yang kami alami, disiplin mungkin, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami selalu bersandar kepada Engkau, dan kami selalu bersyukur atas apa yang kami alami. Karena semuanya itu, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.